Ya, terima kasih. Baik, sebelum memasuki renungan firman Tuhan, saya mau mengingatkan untuk penerima bantuan supaya mengikuti SOP yang sudah dibuat bersama, yaitu wajib hadir 74% dalam waktu 1 bulan. Dan kita juga mau fokus mendengarkan firman Tuhan agar kita semua dapat bertumbuh, iman percaya kita dan pengenalan kita akan kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan masuki renungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 22 nanti dibaca oleh Ibu Nerliana. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Bapak Riko Setiawan, dipersilakan. Ya, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali kami boleh bersama-sama berkumpul dalam fellowship Embun Pagi saat ini. Sebentar kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan kiranya boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menangkap rema dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Rima. Amin, terima kasih Pak Riko. Ya, dipersilakan Ibu Nerliana, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Terima kasih Bu Rima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah dan bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya firman Tuhan menghukum aku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana untuk pembacaan firman Tuhan. Baik, saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Evangelis Yohanes Lim dengan judul Tak Bisa Kalian Hati. Pembawa renungan hari ini tinggal di Amerika. Beliau juga adalah seorang raps, WL, dan juga drummer yang memiliki 2 anak. Beliau juga sudah mengikuti kelas-kelas pemuritan di Hagios dan juga mengikuti sekolah di HBC, Hagios Bible College, ya, angkatan pertama. Mari saudara, kita mempersiapkan mendengarkan renungan firman untuk menambah wawasan kita dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Dipersilakan Bapak Yohanes Lim. Terima kasih Ibu. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Saya berterima kasih buat Pastor Paul khususnya dan Ibu Ana dan tim Embun Pagi yang memberikan kesempatan buat saya untuk membagi renungan pada pagi di Indonesia, siang di Amerika nih saat ini jam 2:40 ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Rima ya. Terima kasih. Saya datang ke Amerika tahun 2001
Bapak Ibu, ya. Jadi saya juga kalau lihat kita renungan hari ini pembacaan firman tadi, Naomi dan keluarganya dengan suaminya Elimelek dan kedua anaknya itu eh, mengungsi, istilahnya imigran ya ke Moab, dari Yudea ke Moab. Nah, begitu juga dengan saya waktu itu tahun 2001 saya dari Indonesia saya ke Amerika, dan saya mengalami seperti, ya nggak seperti eh, Ruth ya, tetapi nggak mudah Bapak Ibu. Waktu pertama kali itu ke Amerika, saya itu nggak ada kenalan sama sekali. Saya nggak ada teman, nggak ada saudara, jadi benar-benar nekat, benar-benar nekat. Istilahnya saya pengen dapat kehidupan yang lebih baik waktu itu. Saya datang dengan istri saya berdua, saya tinggalkan anak saya yang masih umur 9 bulan waktu itu. 9 bulan saya tinggalkan dengan omanya, saya datang ke sini. Dan banyak hal yang saya alami itu di masa-masa tahun pertama itu, waduh, luar biasa. Pergumulannya luar biasa. Nah, kita lihat tadi bagaimana Ruth mengalami satu peristiwa yang sangat tragis dalam hidupnya. Dia ingin, waktu itu ada kelaparan, dia pindah ke Moab untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik tentunya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi apa yang dia dapatkan, saudara, di sana? Dia kehilangan suami yang terkasih, meninggal di tempat pengungsian. Bukan cuma suaminya, kedua anaknya juga meninggal juga. Ya, jadi dia hanya tinggal seorang diri, ditemani kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Ya. Ini satu peristiwa yang luar biasa menurut saya. Jadi, sebentar. Oke. Nah, penekanan saya pada hari ini dengan judul Tak Bisa ke Lain Hati, itu di dalam Rut 1 ayat ke-14, Bapak Ibu. Rut 1 ayat yang ke-14. Ya. Boleh bisa ditampilkan ini ayatnya? Minta tolong. Rut 1 ayat 14. Oke, saya bacakan ya. Demikianlah Naomi pulang bersama, sorry, belum. Nah, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth, perhatikan kata di sini, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ya. Ada satu kata yang penting di sini yang perlu digarisbawahi, yaitu kata berpaut, Bapak Ibu. Berpaut, ya. Kata berpaut ini artinya dalam bahasa Inggris adalah clung tightly atau hold on tightly. Artinya berpegang erat gitu ya, melengket erat gitulah ya, artinya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibrani, kata ini disebut da bega. Saya bisa share screen ya, bisa. Bentar ya, saya bisa share screen-nya. Sebentar. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Nah, ini ya, dilihat di bawah itu ya, ada kata kelang ya. Dari bahasa Hebrunya dabegah ya. Nah, ini akar katanya, Bapak Ibu, ini akar katanya dari kata dabak ya. Artinya tukling, dabak tukling atau klang, berpaut erat. Nah, kata ini ada sekitar 54 kali dicatat di dalam Alkitab kita dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu.
Nah, ada satu lagi yang saya mau eh, kasih contoh lagi adalah di dalam ini. Maaf, di dalam Dua Raja-Raja, ya. Nah, ini. Di dalam Dua Raja-Raja 18 ayat 2, Bapak Ibu ya. Ini juga kata ini sama, ya. Akar katanya sama. Di sini katanya dikatakan di sini adalah, maaf, oh, 18 ayat 2, maaf, maaf, bentar ya. Nah, ini di sini ya. Ini tentang Raja Hizkia, Bapak Ibu ya, tentang Raja Hizkia. Jadi dia dikatakan di sini, maaf, sebentar. Oh, sorry, bukan dua Raja 18. Sorry, maaf, tadi saya salah. Eh, Sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, jadi akar katanya sama, dikatakan di situ di em, 2 Raja-Raja 18 ayat 6, sorry. Maaf, maaf Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 18 ayat 6. Sebentar. Ayat 6. Nah, ini. For he held fast to Yehovah, ya. Di sini katakan wayidbak ini artinya held, tetapi akar katanya sama, Bapak Ibu ya. Saya bukakan ya, dabak ya, artinya to cling, melengket gitu, melengket dengan erat ya. Ya. Nah, apa yang saya mau bagikan hari ini, Bapak Ibu? Hmm. Kata dabak atau bahasa Inggrisnya clung tightly atau bahasa Indonesia berpaut itu menunjukkan satu ekspresi, satu komitmen yang kuat yang Ruth miliki, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, kata dabak dalam bahasa Ibu atau bahasa Indonesia berpaut atau clung tightly dalam bahasa Inggris menunjukkan satu ekspresi yang kuat, komitmen yang kuat daripada Ruth, Bapak Ibu. Paling enggak saya bisa share tiga arti komitmen yang kuat ini. Strong commitment. Ya. Arti yang pertama adalah kesetiaan, faithful, kesetiaan. Arti yang kedua adalah Ruth mau membayar harga. Dia mau pay the price, dia mau bayar harganya. Dan yang ketiga, dia punya iman. Dia punya iman. Kita bisa lihat di ketiga arti yang saya bagikan pada pagi hari ini di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Mungkin bisa tolong ditampilkan Bapak. Rut 1 ayat 16 dan 17. Rut 1 16 17. Oke, ya. Rut katakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini satu perkataan yang nggak mudah, Bapak Ibu. Ya. Ini satu komitmen yang nggak mudah untuk mengambil satu keputusan, ya, bagi Ruth untuk mengikuti mertuanya kembali ke tanah Yudea Israel itu nggak mudah. Ya. Tapi Ruth katakan,
Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan bangsamu lah bangsaku. Dan satu hal ini yang terpenting, saudara. Allahmu lah Allahku. Oh, ini perkataan satu perkataan yang luar biasa, satu pernyataan iman yang luar biasa. Bahwa dia mau mengikuti Allah daripada Allahnya Rut, yaitu Yehova. Ya, Yehova. Allah yang benar. Ya, Allah yang benar. Dia latar belakangnya orang Moab, ya, dari bangsa Moab, di mana menyembah berhala, ya, Bapak Ibu. Nah, dari kedua contoh yang tadi saya bagikan mengenai Rut dan Hizkia mendapatkan iman yang diturunkan dari ibunya Abia atau Abi, anak dari seorang Nabi Zakaria. Abi, ya. Mamanya Hizkia itu, Abi adalah anak dari Nabi Zakaria. Yang menurunkan iman yang luar biasa kepada anaknya Raja Hizkia. Begitu juga dengan Naomi, Bapak Ibu. Ya. Bahwa kesetiaan dan Rut mau bayar harga dan iman yang tumbuh dari diri Rut itu nggak datang secara ujuk-ujuk, Bapak Ibu, atau tiba-tiba. Tapi ini satu proses yang panjang tentunya, yang Rut alami, sehingga dia punya satu kesetiaan, dia mengikuti Naomi sampai kemana dia pergi, bahkan sampai mati pun dia akan ikut. Ya. Dia harus bayar harganya, dia harus tinggalkan budayanya, dia harus tinggalkan Allahnya, dia harus tinggalkan keluarganya yang ada di Moab, dia harus tinggalkan. Dan dia punya iman yang tumbuh untuk mau mengenal Allah Yehova, Allahnya orang Israel, Allahnya daripada Naomi. Ini membutuhkan satu proses pengalaman hidup yang sangat panjang. Dikatakan selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu, ya. Nah, 10 tahun bukan waktu yang pendek. Saya percaya selama 10 tahun pasti Ruth banyak mengalami proses hidup dengan mertuanya. Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang tinggal dengan menantunya perempuan atau yang tinggal dengan mertuanya, ya, itu nggak mudah, Bapak Ibu, nggak mudah, ya. Kadang-kadang seorang mertua, ya, itu sayang, misalnya punya dua menantu. Kalau kadang-kadang itu nggak fair, ya. Dia akan cenderung sayang kepada menantu yang biasanya ngasih duitnya lebih banyak, ya kan? Ngasih setiap tahun kasih jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, ya kan? Kasih perhatian khusus pokoknya. Nah, kalau menantunya mungkin ya pas-pasan aja. Mungkin akan ya perhatiannya hanya ya segitu aja. Kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu, ya kan? Dalam kehidupan secara normal, ya. Seperti itu. Pasti akan lebih sayang kepada menantu yang lebih memperhatikan, ya, yang ngasih uang khususnya lah lebih banyak seperti itu. Ya. Tapi bagaimana dengan Naomi, Bapak Ibu? Ya. Sehingga Ruth dan Orpa, ya, dua-duanya sebenarnya mau ikut. Orpa sebenarnya mau ikut juga, ya. Tapi di tengah jalan akhirnya karena didesak Naomi, dia tinggalkan Naomi. Dia pulang ke bangsanya. Hanya Ruth yang tetap mau setia sama Naomi. Nah, satu proses yang panjang, ya, yang dialami oleh Ruth. Ya. Nah, kita bisa lihat di dalam Ruth 1 bagaimana menurut saya ini adalah satu pengalaman yang dialami Ruth sehingga dia mau tetap setia mengikuti Naomi. Kita baca di dalam Ruth 1 ayat 11 kemudian 12 dan 13.
Rut 1 ayat 11 saya bacakan. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anak. Mengapa kamu turut dengan aku? Pulanglah anak-anak. Mereka katakan kepada kedua menantunya nih, anak-anakku. Kemudian buka lagi di dalam Rut 1 ayat 12. Rut 1 ayat 12 dikatakan juga sama, pulanglah anak-anakku. Ya. Nah, kita sekali lagi kita buka yang di Rut 1 ayat 13. Ya, Rut 1 ayat 13 katakan apa? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. 3 kata anak-anakku. Ini satu kata yang penting kalau dicatat di dalam Alkitab sebanyak 3 kali. Ini ada satu kata yang penting, Bapak Ibu. Ya. Naomi memperlakukan kedua menantunya seperti anak kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Dia pasti tidak membedakan Orpa dan Rut. Dia akan treat sama seperti anak kandungnya sendiri. Makanya dikatakan anak-anakku, tidak dikatakan my daughter-in-law, anak menantu perempuanku, tidak dikatakan di sana di dalam Alkitab kita, tapi dicatat anak-anakku, bukan anak perempuan penantuku, tidak dicatat seperti itu, tetapi anak-anakku. Ya. Jadi lewat treatment, lewat sikap, lewat sikap hidup Naomi, perkataan, tutur kata, sikap hidup yang bisa dilihat secara mata jasmani oleh Rut dan Orpa. Ini yang membuat Rut dan Orpa mengalami cintanya Tuhan. Mereka mengalami cintanya Tuhan lewat kehidupan mertuanya yaitu Naomi. Yang menganggap dan memperlakukan mereka seperti anak kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Tentunya selama proses 10 tahun, saya yakin pasti mereka pernah cekcok mulut, ya kan? Pernah selisih paham, pasti pernah. Itu wajar dalam kehidupan kita. Kita selisih paham dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan mertua kita apalagi, ya. Itu satu hal yang wajar, Bapak Ibu. Tetapi di sana pasti waktu mereka ada konflik, mereka mengadakan rekonsiliasi. Ada saling memaafkan, ada pengampunan, sehingga cinta itu yang mereka dapatkan itu terus bertumbuh di dalam hati Rut dan Orpa. Cintanya terus bertumbuh selama 10 tahun. Pasti mereka secara terang benderang, nggak ditutup-tutupi. Mau ngomong, ya ngomong secara belak-belakan, istilah secara gamblang gitu ya. Ngomong kepada Naomi, kepada Ruth, kepada Orpa, waktu mereka cekcok atau mereka selisih paham. Nggak ditutup-tutupi. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat seseorang, bagaimana hidupnya, dia benar-benar takut Tuhan, atau hanya framing aja, kita hidup bersama dengan dia. Pasti kita akan melihat bagaimana hidupnya orang itu. Bisakah dia benar-benar secara tulus mengasihi, membagikan cinta, atau hanya kamuflase. Jika kita tinggal dengan seseorang yang benar-benar mempunyai kasih, mempunyai cinta. Seperti Naomi ini, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Naomi membagi hidupnya. Dia membagi pengalaman pribadinya. Bagaimana dia moving dari Yudea Israel ke Moab. Dia pasti akan cerita pada dua menantunya. Gimana dia mengalami pengalaman-pengalaman dia waktu mungkin masih muda. Waktu dia hidup dengan suaminya Elimelek. Ya, dia pasti akan
cerita sama menantunya, bagaimana sejarah bangsa Israel ditolong oleh Yehova, ya kan? Dia akan cerita, dia menyaksikan sehingga, dan bukan cuma menyaksikan dengan mulutnya, tetapi dia saksikan lewat pribadinya, lewat hidupnya, sehingga sehingga Ruth dan Orpa boleh mengalami cintanya Tuhan lewat kehidupan Naomi. Sehingga mereka punya satu komitmen yang besar untuk tetap teguh, untuk tetap setia mengiringi Naomi, untuk tetap mau bayar harga. Dia akan tinggalkan semuanya. Dan dia punya iman bahwa Allahmu lah adalah Allahku. Nah, kasih yang ditunjukkan oleh Naomi itu berdampak, Bapak Ibu. Berimpartasi kepada kedua menantunya Ruth. Pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita punya suami yang belum di dalam Tuhan Yesus. Kita punya istri yang belum bertobat di dalam Tuhan Yesus. Kita punya anak-anak yang belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mungkin kita punya mertua yang sebel, yang kita anggap sebel. Waduh, yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi maukah kita seperti Naomi kita belajar hari ini? Maukah kita mau menunjukkan kasih yang tulus? Maukah kita memberikan cinta yang tulus kepada mereka? Walaupun kita harus bayar harganya lewat perasaan kita, lewat waktu kita, bahkan lewat tenaga kita dan mungkin uang kita harus korbankan. Itu untuk bayar harga, untuk mengenalkan cintanya Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga mungkin dari keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, satu saat nanti, kita nggak tahu waktunya, tapi Tuhan mau kita menunjukkan bagian kita. Setiap hari, setiap waktu, kita mau belajar seperti Naomi. Sehingga orang-orang yang kita kasihi, mereka tidak terhilang, tapi mereka akan mengalami cintanya Tuhan. Mereka akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam suka dan duka, selalu ada kesempatan, Bapak Ibu. Kesempatan mungkin untuk membagikan cinta, kesempatan untuk memberikan pengampunan, kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu, keluarga kita nggak mampu, mungkin kita bayarin uang SPP-nya, ya kan? Kita bantu untuk memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu, seperti di Hagios ini, ya. Nah, kita ada kesempatan, dan kesempatan itu datangnya cuma satu kali, nggak mungkin kesempatan yang sama datang dua kali, hanya sekali. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, saudara. Saya ada satu kesaksian, Bapak Ibu. Saya ini kerjanya malam, Bapak Ibu, ya. Jam 10 malam sampai jam 6.30 pagi. Ya. Saya kerjanya tadi udah disebut sama Ibu Rima, saya service rep. Kalau bahasa Indonesianya itu supir, Bapak Ibu. Ya. Kerennya service representatif, tapi driver lah, supir gitu. Nah, saya kerja malam. Nah, waktu itu saya sedang ingin mengambil spesimen. Saya kerja di lab, Bapak Ibu. Jadi saya ke tempat-tempat, ke dokter atau rumah sakit, saya ambil spesimen yang untuk dites di laboratorium tempat saya bekerja. Di waktu itu sekitar jam
mungkin sekitar jam setengah 11 malam ya, itu udah sepi, nggak ada orang ya. Kalau di tempat-tempat yang perkantoran, office sudah tutup semua. Jadi saya ke situ, saya mau coba untuk ambil spesimen. Terus ada seorang ibu datangin saya ke mobil saya. Saya buka jendela, terus dia tanya, "Can you help me? Bisa nggak kamu tolong saya?" Oh, terus akhirnya saya turun. Ya, ada apa, Ibu? Ini komunikasinya agak susah, Bapak Ibu, karena perempuan ibu tua ini sekitar umur 65 tahun ke atas ya. Dia bahasa Inggrisnya sangat sedikit sekali. Dia berbahasa Spanish itu. Jadi saya mengertinya juga agak susah gitu ya. Ya, pakai gerakan tangan aja lah gitu ya. Ya. Jadi dia minta bantuan saya untuk telepon ke sebuah, namanya di sini Los Angeles Care gitu. Jadi satu company yang eh, menyediakan transportasi umum untuk orang-orang yang sudah retire gitu Bapak Ibu. Nah, dia butuh ride, dia butuh seperti di Indonesia itu tumpangan ya, Grab gitu, untuk pesan Grab lah istilah kalau di Indonesia gitu, Gojek atau Grab. Nah, dia minta saya telepon ke company LA Care ini. Saya telepon, saya ada diterima teleponnya itu, saya bilang ibu ini membutuhkan ride, katanya tadi udah ada orangnya di sini, tetapi udah 20 menit tunggu, kok nggak datang supirnya ini, Grabnya ini nggak datang gitu. Terus akhirnya saya ini harus pick up nih saudara ya, pekerjaan saya harus pick up spesimen ini, dan eh, saya pikir di situ ada security, ada satpam di situ. Terus saya pikir saya akan minta bantuan satpam ini supaya continue lanjutin teleponnya gitu, karena teleponnya nggak bisa diputus nih Bapak Ibu, dan saya harus segera melanjutkan pekerjaan saya waktu itu. Terus akhirnya saya ketemu dengan satpamnya, dia nanya, karena dia security di situ, dia nanya ada apa dengan ibu itu. Saya bilang, oh dia butuh, saya explain ke satpam ini, security ini begini-begini. Tapi dalam hati kecil saya, jangan tinggalin ibu ini gitu, jangan diserahkan ke security ini, selesaikan gitu loh dalam hati kecil saya. Akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk ngomong ke security ini, saya lanjutkan, saya balik lagi ke ibu itu, saya lanjutkan ke ibu itu sampai kira-kira mungkin hampir 30 menit saya spend waktu dengan ibu ini, sampai akhirnya telepon lagi, akhirnya dikirimlah uh, Grab gitu, seperti Grab gitu, Uber di sini namanya Uber ya, dikirim, akhirnya ibu itu bisa pulang ke rumahnya. Cukup jauh karena rumahnya cukup jauh, sekitar 30 menit dari tempat saya ketemu dengan dia. Kalau mungkin dekat saya bisa anterin ibu ini, tapi karena 30 menit jauh dan saya harus continue pekerjaan saya, akhirnya saya tunggu sampai dia dapat ride, sampai dapat tumpangan itu. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, mungkin hal yang kecil, tetapi saya percaya seperti Pak Pastor Paul pernah sharing bahwa kita ini bisa jadi malaikat loh, malaikat-malaikat kecil buat orang-orang di sekitar kita. Dan ada satu sukacita yang besar waktu kita bisa memberikan, menunjukkan cinta, kita bagikan. Mungkin itu hal yang kecil, tetapi itu akan dikenang oleh seseorang yang menerima pertolongan itu, Bapak Ibu. Akan dikenang peristiwa itu. Dan itu kita menyumbangkan sebagian kecil cintanya Tuhan lewat kehidupan kita. Ya. Jadi pada hari ini kesimpulan saya adalah, mari Bapak Ibu, pergunakan kesempatan yang ada untuk kita bisa membagikan cinta Tuhan. Karena kesempatan itu mungkin nggak akan kita dapatkan lagi. Mungkin itu kesempatan terakhir kita untuk kita berikan kepada orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita kenal. Tapi itu akan membawa dampak bagi kehidupan orang yang kita tolong itu.
Kiranya renungan ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih buat Pastor Paul, Ibu Ana, dan semua teman-teman di sini yang memberikan kesempatan saya untuk boleh membawakan renungan. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.